Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Mia Amelia. Pada kali ini saya akan membahas tentang peran latar dalam watak pada novel Lukisan Tanpa Bingkai. Yang pertama, latar. Latar yaitu bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Itulah pengertian dari latar. Selanjutnya kita masuk pada kaitan latar dengan penokohan. Antara latar dan penokohan memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik, karena dalam banyak hal sifat-sifat latar dapat mempengaruhi sifat-sifat tokoh. Menurut Nurgiantoro tahun 2000 halaman 225, suasana latar erat kaitannya dengan suasana kejiwaan tokoh. Selanjutnya, peran latar dalam membentuk watak tokoh dalam novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ugi Agustono. Yang pertama, perjalanan di sepanjang pulau Lola yang memiliki tantangan tersendiri bagi Lola. Segala perasaan dan keadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya harus mandiri di setiap perjalanan. Berikut dapat dilihat dari kutipannya. Mereka kembali melangkah mencari komodo lain yang sedang berkelana di Pulau Liang. Melewati jalan setapak, kiri kanan hutan tidak terlalu lebat, sebagian adalah sabana kering berwarna coklat muda. Di antara ilalang kering itu biasanya kadar raksasa bersembunyi untuk membidik bangsanya, atau sekedar berbaring santai perutnya sudah kenyang. Udara kering cukup membuat keringat mengalir membasahi tubuh. Lola harus melawan ketidaknyamanan ini. Dia bersikap kuat dan tidak rewel. Mobil bagus biasanya selalu mengantarnya kemanapun dia hendak pergi. Mal mewah dengan pemandangan orang berlaku kredit menjadi tempat jalan sehat buatnya. Sesekali Neji bertanya sekedar memastikan keadaan Lola. Ia berusaha keras dan perubahan Lola. Itulah tadi. Selanjutnya yang kedua. Keduanya merasa sensitif ketika keduanya tepat berada di depan rumah-rumah penduduk desa Rinca. Mereka bingung bagaimana memperlakukan anak-anak yang ada di apartemen mereka. Namun dengan melihat itu, anak-anak masyarakat keadaan desa kembali membuat mereka merasa sedih, tersentuh. Berikut dapat dilihat melalui kutipannya. Bocah-bocah mengerumuni Neji, Lola, dan Don saat di depan rumah-rumah mereka. Sementara itu, Fius, Vance, Florence, serta yang lain berbincang akrab dengan masyarakat. Duduk berlaras papan kecil, Neji dan Lola tampak canggung sekaligus bingung tak tahu apa yang harus dilakukan pada anak-anak dekatnya. Tak mudah dibuat Neji dan Lola untuk memahami kehidupan masyarakat dan anak-anak di sini. Usia Neji dan Lola masih muda. Gejolak emosi keduanya cenderung masih meledak-ledak, menganggap dirinya paling benar dan semuanya bergaul sendiri. Belum lagi Neji dan Lola hidup di kota besar dengan segala fasilitas yang ada. Ego untuk selalu memikirkan diri sendiri lebih mendominasi. Kehidupan itu tak pernah mereka lihat dari sebelumnya, terutama Lola. Kini keduanya dihadapkan pada kenyataan di depan mereka. Kerangka Neji dan Lola seperti sekat. 3. Watak tokoh Lola menghargai kekayaan Indonesia saat ini. Tanah airnya yang kaya akan suku budaya. Semua keindahan alam yang dilihatnya membuat ia tambah bangga. Berikut dilihat dari kutipannya. Kapal melaju melanjutkan perjalanan menuju Pink Beach. Berdiri di tepian kapal, Neji dan Lola memanjakan dirinya dengan membiarkan angin menyapu keringat keduanya. Memandang ke arah nelayan yang tengah melempar jaring dan kecil ikan menjadi makanan penting bagi masyarakat di sekitar Pulau Komodo. Tanah kering tidak memungkinkan mereka untuk bercocok tanam. Alam saling melengkapi di balik segala keserukan masyarakat, memberikan harapan dan senyuman saat rasa lapar membayangi hari esok. Laut dan Pulau Tandus mengajarkan kepada Neji dan Lola tentang keseimbangan. Pikiran Lola sedang pergi jauh melintasi tanah dan air yang luas, serta geografisnya yang khas. Beragam masyarakat dan budaya yang pernah dilihat pada gambar-gambar di buku pelajaran sekolah dasar ternyata ada. Kekayaan melimpah, pengangguran, dan kemiskinan. Nah, selanjutnya analisis data peranan latar waktu hari ke hari mengakibatkan Lola berwatak optimis. Segala kejadian pamit yang telah ia rasakan membuatnya memasrahi kehidupannya dengan terus berusaha menjadi baik. Berikut dilihat dari kutipannya. Perubahan terus berjalan seiring dengan berjalannya hari ke hari. Tiada hentinya Pak Pramono dan Bu Indah harus memberikan wawasan dan pengertian kepada Lola dari kecil dan sederhana hingga hal besar. Membantu Lola tegar
saat beberapa teman menggunjing di belakangnya, mengajak Lola untuk tetap berpikir positif kata teman-temannya yang meninggalkannya, membuka hati Lola untuk tidak sombong dan tidak membantah orang tuanya. Kian menyadarkan bakat yang dimiliki Lola. Orang tua terus menggali bakat Lola, mencari titik kekuatan pada anaknya. Pak Pram dan Bu Indah meyakini siapapun yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia terlahir bodoh. Indah terus mendampingi Lola menjadi teman, sahabat, sekaligus ibu buat anak tunggalnya. Terdapat pada kutipan halaman 29-30. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan analisis data, peranan, latar, dan tokoh membentuk watak tokoh dan novel Lukisan Tanpa Bingkai karya Ogi Agustono. Terdapat simpulan sebagai berikut. Jika latar tempat mendapat tekanan dalam sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat-sifat khas geografis setempat yang mencirikannya, yang dapat juga berbeda dengan tempat yang lain. Dari data yang didapat, latar tempat mengakibatkan tokoh berwatak sombong, optimis, sederhana, dan supel. Itulah tadi kesimpulan dari novel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.